Dan sebagaimana yang kita ketahui, Sayyidah Khadijah sebelum beliau berjumpa dengan Rasulullah, sebelum beliau menikah, itu digelar dengan At-Tahirah. At-Tahirah, yaitu perempuan yang menjaga kesucian dirinya. Jadi Khadijah ini terkenal sebagaimana orang-orang mengenal Rasulullah sebagai seorang Al-Amin, begitu juga orang sudah kenal sekali siapa Khadijah. Dan beliau bergelar At-Tahirah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu salihah, adik-adik yang salihah, dan seluruh anggota pengajian Bunda Jabut atau teman-teman baru yang ikut bergabung hari ini. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kita kesehatan secara perasaan, kesehatan secara fisik, sehingga senantiasa Allah memberikan kita semangat untuk terus belajar dan menuntut ilmu, ya. Kiban sehat mendum? Alhamdulillah, baik. Mudah-mudahan yang berhadir hari ini Allah berkahkan usianya. Allah berkahkan rezekinya. Yang belum menikah Allah mudahkan jodohnya. Yang mungkin masih cari lagi juga Allah mudahkan. Ya, amin ya. Baik, alhamdulillah. Kemudian yang sulit, yang sedang ada masalah, ada kesulitan, Allah mudahkan. Allah berikan solusi segala masalahnya. Ya, baik. Alhamdulillah di bulan Rabiul Awal ini, sebagaimana seluruh umat muslim berbahagia, terus mentajdid atau terus menambah kecintaannya, kebahagiaannya dengan Allah takdirkan Rasulullah SAW menjadi nabi kita, nabi akhir zaman, nabi yang menutup sebagai penyempurnaan seluruh para nabi. Baik, insya Allah hari ini dan seterusnya, ya, kita insya Allah akan belajar memahami, mengenal biografi orang-orang yang kehidupannya lekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin kalau kita ingin belajar dari sahabat-sahabat yang lain, mereka laki-laki, meskipun banyak sekali kelebihan ataupun contoh yang bisa kutip atau bisa kita contek dalam kehidupan kita. Tapi ini adalah memang sosok perempuan yang sama dengan gendernya kita. Mereka juga lebih mengedepankan perasaan. Mereka juga adalah seorang istri. Mereka juga adalah seorang ibu. Jadi kita akan bahas ya pada bulan Maulid ini. Alhamdulillah batnya uraceh panjang raya ulu mulut. Ya, bukan hanya cuma satu hari. Pada bulan? Nah bulan. Nah. Leh bulan baduk. Leh bulan 10 horo. Biasa adanya kan takanduri. Ya. Takanduri maksudnya makanan. Nah, nyo kiban cara buabeh bukulah biografi sahabiat ataupun istri-istri Rasulullah nyo buabeh bu khatam. Lagi abeh bu daripada hulam bu mulut, ya menancit. Ya, insyaallah kita harus khatam ini. Biografi tentang siapa sih wanita-wanita istimewa yang menemani perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan lon yakin, ya saya yakin, karena ini adalah ibu-ibu pembelajar sejati, mungkin sudah ada yang khatam baca bukunya. Sudah ada yang selesai baca tentang biografi para istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi
belajar mengenal sosok istri-istri Rasulullah ini, jangan hanya kita sekedar mengenal biodatanya saja. Lahirnya, kemudian anak-anaknya siapa, wafatnya di mana. Nah, harus ada sesuatu yang kita ambil ibrah dari pembelajaran karakter perempuan-perempuan mulia ini. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan langsung siapa itu Khadijah binti Khuwailid, kita harus tentukan dulu kenapa kita harus belajar tentang ini. Oke. Kenapa harus belajar tentang ini? Saya ingin tanya dulu. Kalau seandainya kita hanya belajar namanya ini, binti ini, bin, putranya ini dan lain. Apakah itu memberikan efek atau pengaruh pada kejiwaan keimanan kita? Memberikan? Nah, jadi ini sebenarnya. Ini kan mama-mama nih. Kita punya anak-anak gitu. Ini sebenarnya ibrah, pelajaran yang diinginkan oleh ulama-ulama sejarah saat kita memindahkan satu sejarah generasi peradaban ke generasi berikutnya. Apa yang bisa kamu pelajari dari kisah ini, dari generasi ini? Oke, baik. Jadi kita harus tentukan dulu, kenapa sih saya harus belajar tentang istri-istri Rasulullah? Kita buka semuanya surah Al-Ahzab. Kita buka surah Al-Ahzab. Kesini aja, Bu War. Bu War. Sini. Harus seperti 3 orang sahabat Nabi. Duduknya harus paling depan. Oke. Ya, kita buka surah Al-Ahzab ayat ayat 6. Ya, silakan dibuka surah Al-Ahzab ayat 6. Sudah? Ini masih poin belum masuk ya. Kita baru pembukaan nih, baru mukadimah. Kita harus tahu dulu mengapa kita harus belajar profil istri-istri Rasulullah. Surah Al-Ahzab ayat 6. Sudah ya? Oke, baik. Silakan Kak Bu Us minta tolong dibacakan. Tidak habis, hanya sampai wakaf yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Baik. Ya, itu ya yang pertama ya. Ada artinya Bu Us? Silakan dibaca. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Baik. Nah, ya. Nah, ini adalah poin pertama. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Oke. Dan Nabi Muhammad yang istimewa itu ya, itu adalah lebih utama bagi orang-orang mukmin. Itu yang pertama. Berarti Nabi itu lebih utama atau diri kita sendiri? Nabi yang lebih utama atau diri kita sendiri? Nabi Muhammad itu lebih utama atau kita pribadi? Kalau Bu Mis bilang? Umumnya kalau kita di zaman sekarang ini lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Kenyataannya, ya yang Bu Mis katakan itu, meskipun bibir kita bilangnya seperti yang Allah bilang, yang seharusnya, tapi kenyataannya kalau misalnya ada majelis sama kepentingan diri kita sendiri, kita kadang-kadang mementingkan kepentingan diri kita sendiri.
Saat misalnya harus anak, ini dia udah bilang nih, Umi jangan pergi. Tapi ada sesuatu, aduh udah janji nih sama teman-teman ngumpul di mana. Kadang-kadang kita berangkat untuk pergi dengan teman-teman. Baik. Ini Allah katakan, yang seharusnya adalah an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Bukan hanya kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun pernah seperti itu. Umar bin Khattab, ya. Nah, wafis sahih dalam kitab sahih disebutkan anna Umar radhiyallahu anhu qala. Umar berkata, "Ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai." Kata Umar, ya, wahai Rasul, demi Allah sesungguhnya engkau wahai Rasul lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Maksudnya diriku dulu, baru kemudian engkau wahai Nabi. Itu kata Umar. Nah, la ya Umar, bukan seperti itu Umar, kata Rasulullah. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Disahihkan, dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Faqala, dan Umar berkata, ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Faqala Rasulullah SAW, al-an ya Umar. Kemudian Umar meralat, ya. Wahai Rasul, demi Allah sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu, bahkan daripada diriku sendiri. Kemudian Rasul mengatakan sambil menepuk, ya nyan baru betul Umar. Oke, jadi ini ditegaskan oleh Rasulullah bahwa memang tidakkah kalian membaca, kemudian Nabi membaca ayat ini. Sudah. Nah, dan orang-orang yang kehidupannya melekat langsung dengan Rasulullah SAW itu sudah bisa dipastikan, dan mereka orang-orang yang mukmin itu juga adalah orang-orang yang sebaik-baik kurun, sebaik-baik abad. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Istri-istri siapa? Dan istri-istri Rasulullah adalah ibu mereka. Nah, jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa istri-istri Rasulullah itu memiliki kedudukan yang sama dalam hal al-ummahat fil hurmah wal ihtiram. Memiliki kedudukan yang sama dengan ibu orang lain yang pada umumnya dari sisi keharaman dia tidak boleh menikahi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari sisi penghormatan. Nah, itu ya maksud daripada wa azwajuhu ummahatuhum. Sebagaimana laki-laki yang tidak ada hubungan nasab dengan seseorang perempuan, maka kan itu boleh menikah. Itu boleh menikah. Tapi di sini Allah menjelaskan dengan istri-istri Rasulullah, kedudukan laki-laki pada umumnya itu seperti kedudukan dirinya dengan ibunya. Dari sisi tidak boleh menikah. Oke, dari sisi tidak boleh menikah dan dari sisi penghormatan. Oke, baik. Kemudian juga wastihqaqut takrim wat ta'zim wat tauqir. Dan juga dalam sisi bahwa istri-istri Rasulullah itu berhak untuk mendapatkan takrim, penghormatan, ta'zim, dimuliakan. Ya, dimuliakan lebih daripada perempuan-perempuan biasa pada umumnya. Tapi selain daripada hal ini, selain daripada hal keharaman tidak boleh menikahi, itu yang lain itu sama. Tetap tidak berlaku, auratnya itu tetap berlaku. Ya, tidak boleh kemudian berkhalwat, itu tetap sama. Tapi dari sisi tidak boleh menikahi, nah ini yang ditekankan.
Kemudian nanti berbeda pendapat para ulama, apakah para istri-istri Rasulullah ini disebutkan biasanya ummahatul mukminin. Apakah juga berlaku sebagai ummahatul mukminat? Itu nanti berbeda pendapat oleh para ulama. Nah, jadi dalam tafsir Al-Munir, ya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengambil pendapat bahwa meski penyebutannya ummahatul mukminin berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun ada dalam satu riwayat dikatakan qalat Aisyah liman qalat laha, Aisyah mengatakan kepada perempuan-perempuan yang mengatakan kepadanya, ya umma. Ya, ada mungkin sahabat-sahabat yang memanggil kepada Aisyah yaitu ya umma. Kemudian Aisyah menjawab, ana ummu rijalikum. Aku ini adalah ibu lelaki-lelaki di abad ini atau di generasi ini. La ummu nisaikum, bukan ibu daripada golongan perempuan. Aisyah pernah berkata seperti itu. Nah, ya. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ummahatul mukminin berlaku penghormatannya itu laki-laki dan perempuan. Jadi penyebutan ummahatul mukminin itu mungkin dari sisi laki-laki ada keharaman untuk menikahi istri daripada Rasulullah setelah Rasulullah wafat, dan bagi perempuan ini berlaku dari sisi ketakziman dan sisi mentakrim atau mencontoh pribadi istri-istri Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Jadi di sini disebutkan langsung, ya, kita mempelajari wanita-wanita yang merupakan istri Rasulullah SAW yang dipastikan mereka bersanding langsung dengan orang yang terhormat, dengan orang yang sangat mulia, maka kemuliaan ini juga pasti akan melekat pada diri perempuan-perempuan ini. Oke, baik. Kemudian satu lagi, di surah Al-Ahzab ayat 32. Kita buka. Surah Al-Ahzab ayat 32. Baik, sudah ya, surah Al-Ahzab ayat 32. Baik, silakan dibaca dengan lantang. Silakan Fitri. Baik, ini ayat 32 ya. Ini poin kedua kenapa kita harus belajar biografi istri Rasulullah. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa'. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Ini, makanya kita harus pelajari. Karena mereka ini adalah perempuan istimewa. Karena Allah yang bilang, kalian itu bukan tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Perempuan-perempuan yang, berarti kalau misalnya kalian seperti, itu sama. Tapi kalau tidak sama, berarti istimewa. Oke, istimewa. Di mana istimewanya? Ya. Fil fadli wal manzilah wasyaraf wal karamah.
Ya, dalam tafsir Al-Munir dijelaskan di mana titik ketidaksamaannya. Dalam hal fadl, kelebihan, keistimewaan, wal manzilah dalam sisi kedudukan, wasyaraf dari sisi kemuliaan, wal karamah dan dari sisi sama ya, kemuliaan, kehormatan. Mereka adalah perempuan-perempuan yang membersamai Nabi dalam kondisi suka dan duka, dalam sulitnya Rasulullah menerima wahyu, dalam sulitnya Rasulullah mendakwahkan para kafir Quraisy dan orang-orang Arab jahiliyah. Mereka adalah istri-istri yang senantiasa mau membersamai Rasulullah dalam perjalanan perpindahan dari perang ke perang. Ngerti? Hah? Gimana? Nah ya. Maka inilah di antara kelebihan bahwa istri-istri Rasul ini tidak sama seperti perempuan-perempuan yang lain. Sambungannya, ini taqaitun, jika kamu bertakwa. Kata-kata ini taqaitunna itu dia bisa mundur ke belakang, bisa maju ke depan. Kan di tengah-tengah nih. Kata-kata ini taqaitunna itu di tengah. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak sama seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa. Itu boleh jadi ke belakang. Atau indikasi jika kamu bertakwa ini itu juga bisa juga dimainkan ke depan. Ke depannya apa? Ini taqaitunna. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, fala takhda'na bil qauli. Kalau ngomong jangan mengalun-alun. Kalau ngomong jangan didayu-dayukan. Kalau ngomong-ngomong dengan laki-laki jangan tiba-tiba dilemah lembutkan, padahal kalau di rumah ngomongnya kayak nah itu maksudnya. Kemudian gara-gara kita melembut-lembutkan suara ini, fayatma allazi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Ya, sehingga itu membangkitkan nafsu orang yang memiliki penyakit hati dalam hatinya. Nah, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Jika itu penting, jika itu perlu, jika itu bermanfaat. Silakan ngomong. Oke. Kemudian ini taqaitunna juga, ini juga terus dimajukan terus. Ya, dimajukan. Wa qarna fi buyutikun. Meskipun ayat-ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi karena mereka istimewa, mereka seperti ini karakternya. Ketika Allah mengatakan jangan mendayu-dayukan suara, kita berpikir apakah istri-istri Nabi seperti itu sehingga kemudian Allah melarang? Bukan. Ya, sama sekali tidak. Insya Allah tidak seperti itu. Tapi kadang-kadang larangan ini menunjukkan kepada lawan, artinya kepada laki-laki bahwa kalau kamu ingin ada suatu komunikasi yang ingin kamu bangun dengan istri-istri Nabi, sopan. Dan ada cara tertentu di mana cara itu tidak mengurangi kehormatan kalian kepada istri-istri Nabi. Bukan berarti bahwa Allah melarang kepada istri-istri Nabi untuk berbicara melalui, apakah mereka seperti itu? Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah, kita jangan pernah berpikir seperti itu. Kemudian kata-kata jika kalian bertakwa kepada Allah, waqarna fi buyutikun, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Ya, ini adalah kekhususan atau keistimewaan yang Allah minta kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kamu berhias atau bertingkah laku seperti orang jahiliyah dulu. Allah akan melarang ini. Bukan berarti bahwa istri-istri Nabi itu bertabarruj. Kemudian muncullah ayat larangan. Tidak. Tapi ini untuk menegaskan bahwa istri-istri Nabi itu adalah orang-orang yang menjaga aifah dan marwahnya. Oke. Wa aqimnas salata wa atinaz zakah. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat,
wa ati'nallaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Semua yang tadi sudah kita bacakan tujuannya ini untuk ini. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud, yang tadi Allah perintahkan ya, tidak boleh mendayu-dayu ketika ngomong. Kemudian kalau memang tidak ada keperluan yang sangat mendesak, duduk di rumah saja. Kemudian lagi jangan bertabaruj kalau memang harus keluar. Dirikan sholat, kemudian keluarkan zakat, taat kepada Allah dan Rasul. Ini semua diminta oleh Allah. Untuk apa? Allah itu bermaksud ingin menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan kita harus paham, dalam ilmu tafsir dijelaskan bahwa diturunkannya ayat Al-Quran itu bukan bikhususis sabab. Bukan cuma karena khusus sebabnya, ini adalah hanya berlaku kepada istri-istri Rasulullah. Perintah-perintah ini, hal-hal yang Allah inginkan kepada istri-istri Nabi ini juga berlaku kepada perempuan-perempuan muslimat yang merupakan umat Rasulullah SAW. Nah ya, perhatikan. Nah jadi kalau seandainya ini adalah yang diminta oleh Allah, kekhususan atau keistimewaan yang harus dilakukan oleh para istri-istri Nabi, sehingga dengan mereka melakukan ini, mereka mendapatkan kekhususan, keistimewaan, tempat yang langsung berdekatan dengan Rasulullah, maka kita pun perempuan yang biasa memiliki potensi untuk mendapatkan posisi ini. Kita memiliki potensi. Dengan apa? Juga ikut ini. Coba perhatikan ya. Kalau semua karakter ini kita terapkan dalam rumah tangga kita. Ketika kita berbicara dengan orang lain yang bukan suami kita. Jadi kan bicara berarti tidak mendayu-dayu. Ketika kita keluar rumah saat ada kepentingan atau kebutuhan, dan kalaupun kita perlu keluar, berarti kita tidak bertabaruj. Kemudian kita sholat, kalau memang kita ada lebih rezeki, kita berikan zakat, kita taat pada Allah, taat pada Rasulullah. Untuk apa? Supaya, nah lihat, perhatikan. Di sini Allah memberikan gambaran sebabnya kenapa ya. Liyudhiba ankumur rijsa. Allah pengen menghilangkan dosa dari kamu. Rijsun dijelaskan juga dalam tafsir Ibnu Arabi, kata rijsun. Ini kan dosa kalau tadi diterjemahkan di ini ya, terjemahan depan. Rijsun yang pertama penafsirannya adalah ismun, dosa. Yang kedua juga adalah syirk. Membersihkan kamu dari kesyirikan. Oke. Yang ketiga penafsirannya adalah syaitan. Allah pengen menghilangkan dari kita itu syaitan. Betapa banyak pembuktian ketika seorang perempuan tidak taat pada butir-butir ini, itu setan-setannya tuh pada nempel di rumah-rumah kita. Sehingga gara-gara setan itu hal-hal kecil bisa jadi hal besar. Hal-hal sepele, hal-hal receh menimbulkan konflik rumah tangga. Kan semua pada tahu nih bahwa level setan yang paling tertinggi itu siapa? Memisahkan. Yang mampu memisahkan antara suami dan istri. Dan patuh pada semua butir-butir ini, itu nyipa mendum, setan nyipa mendum. Anak-anak apa yang menggantung. Ketika pegabak yang perle. Ketika tebit, gesuk yang engget. Salat, zakat dia. Berarti usaha dulu. Ikuti ini, maka kemudian Allah akan membersihkan. Ada sedikit masalah, ada sedikit kekurangan, disempurnakan oleh Allah. Ya, ada sedikit masalah, dibukakan pintu kemaafan oleh Allah. Nah, maka kadang kalau kita tilik banyak persoalan-persoalan dalam rumah tangga, ada beberapa hal dari hal ini yang tidak dipatuhi baik oleh istri ataupun oleh suami. Maka
kalau kita melihat kesempurnaan dalam rumah tangga Rasulullah SAW adalah karena Allah sudah mengatur. Allah sudah meminta mereka untuk patuh kepada hal-hal ini. Dan ingat bahwa nanti yang akan kita ulas, akan kita pelajari dalam biografi istri-istri Rasulullah. Kita ambil ibrahnya karena kita belajar juga pada karakter perempuan. Dan juga banyak ulama sejarah yang mengatakan mungkin di antara hikmah mengapa Rasulullah memiliki lebih daripada 4 orang istri, karena itu mewakili seluruh karakter perempuan-perempuan yang ada di muka bumi. Ada yang suka pergi majelis ta'lim sana sini. Nah, itu nanti ada mirip siapa. Ada yang nanti sikit aja lihat resep dah buat. Ya, semua ada. Ada yang kalau saya tahu suaminya nelfon sama siapa udah cemburu. Semuanya ada. Oke, ada yang baca-baca dompet kasah bahkan sedekah, tidak sedekah. Sampai ke kedroh nali. Itu juga ada. Nah, macam-macam. Ada yang nanti misalnya dia dari suku, dari Panem, nah. Tiba-tiba datang ke sini. Panen, awak panen. Ah, itu juga ada. Macam-macam. Ya, baik. Jadi masing-masing nanti silahkan melihat saya ini di mana ya. Dan bentuk banyak kali-kali kalau orang lain. Oh, nyangen lagi mbak. Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Nah, kayak biasa kita bilang ya, cilet bak muka masing-masing. Nah, oke baik. Dah, jadi ini. Nah, jadi ini sebab mengapa kita harus ada ghirah. Kenapa ya saya harus belajar tentang biografi istri-istri Rasulullah SAW. Oke, baik. Karena kita semua meyakini bahwa mereka adalah mulia dan mereka akan bersanding bersama Rasulullah SAW di surganya Allah. Baik, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, saya yakin sudah banyak sekali yang membaca sirah Khadijah. Silakan Anda sebutkan hal-hal yang satu poin saja, masing-masing satu poin. Buat hal-hal yang berkaitan dengan, saya sebut Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah istri Rasulullah. kelebihan. Satu kata aja. Satu kata saja, boleh terserah apa saja. Satu kata saja. Membantu Rasulullah dalam berjihad. Cukup. Apa lagi? Terus. Ayah? Suka bersedekah apa lagi? Kaya, cik galak tak? Apa lagi? Kaya, suka bersedekah. Setia, penyabar. Kasih sayang. Apa lagi? Pernah lihat wajahnya? Hah? Oh, kalau Rasul lihat Khadijah tuh langsung, Masya Allah. Iya, oke, ada lagi? Kalau lihat Khadijah itu apa yang terbayang? Janda ya. Terus? Oh, Bu Ani banget tuh ya. Pengusaha. Apa lagi? Dermawan, sudah sebutkan. Menjaga kehormatan. Sepertinya ideal sekali ya. Oke, baik, kita lihat. Khadijah. Namanya terlebih dahulu. Jangan sampai orang-orang yang seharusnya menjadi panutan itu tidak kita kenal. Oke. Sesungguhnya kita itu akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Oke. Jika yang kita cintai adalah Rasulullah bersama ahlul baitnya, maka kita akan dibangkitkan bersama mereka. Nah, maka kekhawatiran kita untuk generasi ini
Kalau mereka tidak kenal profil-profil ini, mereka akan melihat, mereka akan memasukkan ya dalam mindset mereka siapa yang bisa saya contoh dalam hal berumah tangga, dalam hal berkarir. Kalau tokoh ini kosong, maka mereka akan memasukkan tokoh yang lain. Oke, maka kalau misalnya saya sudah seumur ini nggak tahu, kiban ke anak-anak danyo. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama beliau dan nasab beliau. Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Sampai situ saya stop ya. Bertemu nasab Khadijah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW pada kakek mereka yaitu Qusay. Jadi Rasulullah itu berjumpa nasab dengan Sayyidah Khadijah itu pada kakek mereka yaitu Qusay. Ini Qusay. Nah, ini diantara keistimewaan Sayyidah Khadijah dibandingkan dengan istri-istri Rasulullah yang lain, mereka memiliki nasab yang sama. Memiliki nasab yang sama. Sebelum kita lanjut, dalam pendapat yang disepakati oleh ulama sejarah, istri-istri Rasulullah itu adalah 6 orang itu dari suku Quraisy. 6 orang dari suku Quraisy, yaitu Khadijah, Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, dan Saudah, Sayyidah Saudah. Dan 4 orang istri Rasul itu berasal dari bangsa Arab tapi bukan Quraisy. Bukan dari suku Quraisy, yaitu Sayyidah Zainab bintu Jahshin, Sayyidah Maimunah bintul Harth, kemudian Sayyidah Zainab bintu Khuzaimah, dan Sayyidah Juwairiyah bintul Harth. 4 orang. Dan 1 orang bukan dari bangsa Arab, yaitu Maria Al-Qibtiyah, yang merupakan hadiah daripada Raja Mesir. Tuh, ya baik, kita lanjutkan. Jadi ini yang menunjukkan kepada kelebihan dan keutamaan nasab, ya, yang langsung berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian, apakah Rasulullah menikah dengan seorang gadis? Enggak, yang pertama maksudnya. Hana kan? Kamu tayong saja nyu yang nana agam. Nyu tayong yang nana agam. Mak, nyo sang kana calon nara baru. Tapi kan kalau kawin, hana. Ya, bukah pingan-pingan. Oke. Perhatikan bahwa Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu sudah pernah menikah 2 kali sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 kali, Bu. Ya, 2 kali. Insyaallah. Rasulullah yang ketiga. Ya, Rasulullah yang ketiga. Yang pertama, Sayyidah Khadijah menikah dengan Abi Halah. Ya, namanya Abi Halah. Dan Sayyidah Khadijah dengan pernikahannya dengan Abi Halah itu memiliki anak, yaitu Hindun gitu. Tapi Hindun ini laki-laki. Nyebatnya menikah Hindun kan? Perempuan. Oke. Dan Halah juga nama laki-laki. Ya, jadi ada 2 orang putra, Hind dan Halah. Kemudian ketika Abi Halah meninggal, Sayyidah Khadijah menikah lagi, yaitu dengan Atiq bin Abid. Dan juga memiliki seorang anak, yaitu Hind tapi perempuan. Berarti Hind itu pada zaman dahulu itu nama yang diberikan bagi laki-laki dan perempuan. Ya, perempuan. Oke, baik. Nah, jadi dan sebagaimana yang kita ketahui, Sayyidah Khadijah sebelum beliau berjumpa dengan Rasulullah,
sebelum beliau menikah itu digelar dengan At-Tahirah. At-Tahirah yaitu perempuan yang menjaga kesucian dirinya. Jadi Khadijah ini terkenal sebagaimana orang-orang mengenal Rasulullah sebagai seorang Al-Amin. Begitu juga orang sudah kenal sekali siapa Khadijah. Dan beliau bergelar At-Tahirah. Karena apa At-Tahirah? Karena buruknya sifat, perilaku, karakter perempuan-perempuan pada zaman Arab Jahiliyah, dan ini menunjukkan perbedaan yang sangat jauh dengan seorang Sayyidah Khadijah yang menjaga dirinya sehingga digelar dengan At-Tahirah. Ayah beliau ini Khuwailid itu memang seorang saudagar yang memiliki usaha yang luar biasa. Kemudian diwariskan oleh Khadijah. Kemudian beliau menikah dengan Abu Halah, yang mana Abu Halah ini juga memiliki sebuah perniagaan yang cukup besar, dia bertambah. Kemudian menikah lagi dengan Atik yang juga seorang orang kaya juga. Jadi berkumpul kekayaan itu pada diri Khadijah radhiyallahu anha. Dan bahkan memang dikatakan adalah perempuan terkaya pada masa itu. Ya, perempuan terkaya pada masa itu. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sudah kaya, kemudian menjaga dirinya dengan baik. Maka banyak sekali laki-laki yang menginginkan Khadijah menjadi istrinya ketika tahu bahwa suaminya meninggal. Banyak yang melamar, banyak. Ya, banyak sekali yang melamar. Tapi ketika Sayyidah Khadijah berusia 30 tahun, beliau sudah tidak terpikir lagi untuk menikah. Ingin membesarkan anak-anaknya saja. Nah, baik. Oke. Sesudah meninggal ya suami daripada Sayyidah Khadijah, pernah beliau bermimpi. Saya singkat kisahnya, beliau bermimpi bahwa matahari atau apalah itu cahaya yang sungguh luar biasa terang benderang itu jatuh ke rumah beliau. Dan cahayanya itu merebak ke sekitaran rumah beliau sampai ke posisi atau arah yang sangat jauh. Nah, oke, itu mimpi beliau. Dan saat terjadi mimpi ini, keesokan harinya beliau mendatangi ibnu ammiha, yaitu Waraqah bin Naufal. Yang mana nama ini nanti akan kita dengar lagi pada saat turunnya permulaan wahyu kepada Rasulullah SAW. Jadi saat terjadi mimpi ini beliau mendatangi sepupu beliau yaitu Waraqah bin Naufal. Sudah sepuh orangnya, memang sudah tua. Seorang ahli kitab dan beragama Nasrani dan menguasai betul tentang kitab-kitab zaman-zaman dahulu. Ya, beliau bertanya tentang mimpi yang beliau alami. Oke. Kemudian apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal? Abshiri yabnatil am. Ya. Kamu mendapatkan kabar gembira. Bergembiralah, kata Waraqah bin Naufal. Lau sadaqallahu ru'yak. Kalau seandainya Allah membenarkan mimpimu, artinya Allah akan menjadikan mimpimu itu sebagai kenyataan, la yadkhulanna nuran nubuwah darak. Cahaya kenabian akan masuk ke dalam rumahmu, kata Waraqah bin Naufal. Nah, dan cahaya itu adalah cahaya khatimun nabiyyin, adalah nabi yang terakhir. Nah, kemudian Khadijah seperti tidak percaya, tapi beliau senang dan gembira, ya gembira. Sesudah kejadian mimpi itu beliau kehidupannya seperti biasa. Ya, beliau berdagang, berniaga seperti biasa. Nah, sampai suatu waktu orang yang biasa beliau jadikan sebagai pekerja, ya, yang jujur membawa
kafilah perdagangan ke Syam itu nggak lagi bekerja kepada Sayyidah Khadijah. Jadi maka beliau sedang mencari nih, siapa kira-kira yang bisa menggantikan pekerja ini. Ada dalam riwayat yang mengatakan bahwa paman Rasulullah tahu kabar ini bahwa Sayyidah Khadijah sedang mencari orang. Beliau kabarin Nabi, wahai keponakanku, kondisi sedang sulit. Anak-anaknya Abu Talib itu banyak. Sampai nanti ketika Rasulullah sudah berkeluarga, Ali itu ditanggung oleh Rasulullah. Nanti paman Rasulullah Abbas menanggung Ja'far. Jadi masing-masing untuk menanggung satu-satu karena banyaknya anak daripada Abu Talib. Nah, kemudian ada dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa pekerjaan ini itu ditawarkan oleh Nafisah. Ditawarkan oleh Nafisah, teman dekatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Oke, pokoknya sudah klop. Rasulullah ditawarkan mau bekerja dengan Sayyidah Khadijah, mau, siap bekerja, ya bekerja. Apalagi ketika Sayyidah Khadijah mengatakan, saya lagi mencari seorang yang al-amin, ya saya mencari al-amin. Oh ya udah, itu ada al-amin, kata Sayyidah Nafisah, ya ada al-amin. Maksudnya siapa? Rasulullah SAW. Maka bekerjalah Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah. Beliau bawa perniagaan Sayyidah Khadijah ke negeri Syam. Dan usia Rasul pada saat itu adalah berapa? Hampir 25 tahun. Kalau yang 12 tahun itu perjalanan pertama beliau dengan paman beliau yang juga berjumpa dengan seorang pendeta. Dan pendeta ini mengatakan kepada paman Rasul, langsung bawa pulang. Aku mengkhawatirkan anak ini akan disakiti oleh orang Yahudi jika mereka tahu dia ada di sini. Itu 12 tahun. Dan kejadian ini terulang lagi ketika Rasulullah pergi membawa perniagaan Sayyidah Khadijah pada usia beliau menjelang 25 tahun. Beliau pergi dengan seorang pekerja Sayyidah Khadijah, yaitu Maisarah. Beliau pergi dengan Maisarah. Ya, mereka menunggangi unta yang sama. Boleh nggak Nabi pergi dengan Maisarah? Boleh? Soalnya nanti ada yang bilang, kenapa Nabi pergi dengan Maisarah? Boleh nggak Nabi pergi dengan Maisarah? Kenapa boleh? Karena Maisarah itu laki-laki. Nah, jadi lu khawatir enggak kan? Nanti ibu-ibu pikirnya nanti kok Nabi berdua-duaan dengan perempuan ketika membawa harta perniagaannya Sayyidah Khadijah, kan namanya Maisarah. Ya, abad zaman ini Maisarah itu namanya perempuan. Dan mungkin itu karena salah paham. Ya, dulu itu Maisarah itu nama laki-laki. Sama laki-laki. Oke ya, Maisarah. Jadi Rasulullah itu berangkat dengan Maisarah. Jadi kalau anak-anak yang belajar sirah harus dikasih tahu, Bu. Kok Nabi jalan sama perempuan? Dia nggak tahu, Maisarah ini adalah budak laki-lakinya Sayyidah Khadijah yang ikut membersamai Rasulullah membawa perniagaan Sayyidah Khadijah ke Syam. Di perjalanan banyak hal-hal menakjubkan yang disaksikan langsung oleh Maisarah. Maisarah udah nggak fokus dia buat buat berdagang. Dia udah nggak fokus karena banyak hal-hal yang dia lihat itu luar biasa. Pertama, saat Rasulullah dan Maisarah beristirahat di bawah sebuah pohon, datang seorang Buhaira, seorang pendeta berkata bahwa tidak ada yang singgah di pohon ini melainkan seorang Nabi. Ditanya sama Maisarah, Nabi tidak datang ya? Siapa laki-laki itu? Saudara saya katanya. Kamu bohong. Kamu bohong kata pendeta ini. Dia itu tidak punya ayah. Maisarah kok tahu? Dia tidak punya ayah. Sebentar ya, setelah azan kita lanjutkan.
Hak yang mana? Ini atau ini? Pos-pos maksudnya? Iya, nih Bang. Oke, baik. Kita lanjutkan. Tadi sampai? Oke, baik. Jadi yang berlindung di bawah pohon itu adalah hanya seorang nabi, dan pendeta ini banyak menyebutkan hal-hal yang memang itu adalah tertuju kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Maka ketika pulang, sudah. Baik, ketika pulang daripada berdagang ini, Maisarah bukan ingin mengabarkan tentang keuntungan yang luar biasa yang mereka dapatkan. Dia nggak fokus ke situ. Tapi dengan mata berbinar, Maisarah ini menceritakan kepada Khadijah, Sayyidah Khadijah, hal-hal yang luar biasa yang dia dapatkan selama proses perjalanannya dengan Rasulullah. Menjelaskan tentang akhlaknya, tentang luar biasa etikanya, kemudian itu juga berbanding lurus dengan keuntungan yang mereka dapatkan banyak sekali. Dibandingkan orang-orang ini yang sebelumnya bekerja pada Khadijah, keuntungan yang dibawa pulang oleh Rasulullah itu luar biasa. Kemudian hal-hal yang dia dapati, pertemuan dengan pendeta, dan juga Maisarah menjelaskan betapa sepanjang perjalanan dia yang panas itu, Rasulullah senantiasa dinaungi oleh awan. Dimana kalau dia geser, awannya nggak ikut geser. Ternyata awan itu hanya melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semakin merekahlah hati seorang Sayyidah Khadijah. Kalau saya boleh mencoba menerka, saya mendapati dalam seorang Sayyidah Khadijah ini, itu seseorang perempuan yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Artinya ketika tadi pertama beliau mimpi dan mimpi melihat cahaya, beliau datang mencari tahu kepada seseorang ahli kitab. Artinya pemuka agama. Dan kemudian dikabarkan bahwa itulah tanda-tanda kenabian yang akan datang dalam rumah beliau. Dan beliau senang hal itu. Kemudian sekarang ketika Maisarah menjelaskan kriteria tentang kejujuran, tentang baiknya akhlak Rasulullah SAW, beliau juga sangat tertarik dan bahkan beliau seperti jatuh cinta. Jatuh cinta bukan dari sisi kemanusiaannya, tapi melihat dari sisi kejujuran dan akhlaknya yang luar biasa. Nah, jadi jatuh cinta Sayyidah Khadijah. Dan pernah dalam satu riwayat juga dikatakan, pada saat para perempuan pada masa itu sedang ngumpul nih, termasuk pada saat itu Sayyidah Khadijah. Datang seorang laki-laki berdiri di atas bukit, seperti pemuka agama seperti itu ya, ahli kitab. Dan dia mengatakan, wahai para perempuan, akan datang seorang nabi. Ya, akan datang seorang nabi dalam waktu-waktu dekat ini yang bernama Ahmad. Karena itu tertulis dalam Injil, itu tertulis. Ya, yang bernama Ahmad. Bersiap-siaplah kalian ya untuk menjadi istri atau pasangan nabi ini. Yang lain mencibir. Oh, pikun tuh, mana ada omong kosong. Tapi Khadijah itu tidak mencibir dan mempercayai hal itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga berarti mimpi, kemudian pengalamannya dengan apa yang diceritakan oleh Maisarah, dan perkataan pemuka agama ini. Itu sudah 3 hal. Beliau sepertinya sudah memutuskan dan timbul rasa suka kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, baik. Bagaimana caranya? Apakah tembak langsung? Kiban? PDKT-nya sudah dilakukan oleh Maisarah.
Ya, beliau sudah tahu informasi. Beliau sudah tahu informasi ini. Pada saat Nafisah datang, sahabat daripada Sayyidah Khadijah, beliau melihat ada kegundahan pada diri Sayyidah Khadijah. Kenapa gitu? Kok seperti galau, bingung gitu. Maka Sayyidah Khadijah mengatakan bahwa beliau jatuh hati karena kebaikan dan kejujuran daripada Nabi Muhammad SAW. Apakah mau engkau tanyakan kepadanya? Maka Nafisah ini bertanya kepada Rasulullah. Tanyaan dengan halus sekali. Ini kan usianya sudah cocok untuk menikah. Apakah tidak ada keinginan untuk menikah? Ya, ditanya oleh Nafisah pada Rasulullah. Ya, apa tidak? Kenapa belum menikah? Nggak ditanya gitu. Kata Nabi, ya sama siapa mau nikah? Kata Nabi ya. Dan juga beliau dari sisi ekonomi itu bukan orang yang punya gitu. Kalau seandainya ada perempuan yang kaya, cantik, kemudian memiliki kedudukan yang luar biasa dari segi nasabnya, mau nggak? Kata Nafisah. Siapa? Tanya Rasulullah. Khadijah bintu Khuwailid. Gimana? Terkejut ya? Nggak tahu terkejut apa enggak. Nah, yang pasti pada saat itu banyak sekali laki-laki yang ingin meminang Khadijah, tapi Khadijah setelah beliau mimpi yang ada sinar itu banyak laki-laki yang datang. Tapi setiap yang datang beliau lihat, apa ini tampang Nabi bukan ya? Karena kan kata Waraqah bin Naufal itu akan masuk itu sinar kenabian. Tiba-tiba ini ada tampang Nabi enggak ya? Kayaknya enggak gitu, skip. Nanti datang lagi beliau lihat lagi. Sampai kemudian beliau menemukan itu pada diri Rasulullah. Ini hebatnya Khadijah. Ketika beliau sudah punya visi dan misi, beliau menjatuhkan pilihan. Jadi nanti ada juga misalnya yang tanya gitu. Nyo kapah yang ngen cuk bangnya. Dia hendak ajak. Pun tanya yo awai. Hai bercontoh pada Sayyidah Khadijah. Ya kan? Nyo udah pegang apa anak darahnya. Dro ke Khadijah. Ya, kan sudah tanya. Nya lon kapan cuk bangnya. Pergi hendak ajak ya lamar. Pelon ja ayo phone lon pegah. Maka dia pegah drone Khadijah. Apakah dia itu Muhammad? Nah, itu perlu dipertanyakan. Oke, ya. Jadi akhirnya Kajadeh. Ya, Kajadeh tetap kemudian yang datang melamar siapa? Rasulullah SAW. Tapi hanya menanyakan kesiapan itu ditanyakan oleh Nafisah. Setelah kemudian dapat kabar ini, Rasulullah pun oke. Bayangkan seluruh laki-laki, banyak sekali laki-laki yang ingin meminang Khadijah. Tiba-tiba orang yang banyak ingin dipinang ini tanya kesempatan itu sama Rasul. Ya, gitu. Baik. Ya. Nafisah itu perempuan. Ya. Baik. Oke. Maka kemudian Rasulullah bersiap-siap dengan keluarga beliau, dengan paman-paman beliau yaitu Abu Talib, juga ikut Hamzah hadir dalam acara lamaran antara Rasulullah dan Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan dikatakan langsung oleh Abu Talib bahwa anak kami ini adalah anak yang
sangat mulia akhlaknya dibandingkan laki-laki yang ada pada masanya. Meskipun dia tidak punya dari sisi harta, tapi harta itu sesuatu yang tidak akan kita bawa sampai mati. Ini yang dipegang oleh Abu Thalib. Kecerdasan beliau ya dalam beliau menyampaikan. Tapi karena ketertarikan Khadijah kepada Rasulullah ini adalah bukan karena masalah materi, itu semua tidak menjadi masalah. Oke ya, baik. Sudah kan terjadi pernikahan dan luar biasa. Sesudah menikah, Khadijah pun mendapati bahwa Rasulullah SAW adalah seorang suami yang sangat penyayang, ya, sangat baik akhlaknya. Lebih lagi daripada apa yang diceritakan oleh Maisarah. Dan kalau kita masih ingat kisah tentang Zaid bin Harithah, seorang budak yang dihadiahkan kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidah Khadijah melihat bahwa Rasulullah sangat menyukai Zaid bin Harithah, dan akhirnya budak ini diberikan oleh Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah. Dan muncul kecintaan yang luar biasa antara Rasulullah dan Zaid bin Harithah, sampai Rasulullah ini menisbahkan kepada nama Zaid bin Harithah bukan Zaid bin Muhammad. Ya, Zaid bin Muhammad. Bahkan suatu ketika keluarga daripada Zaid bin Harithah datang, mereka kan mencari, artinya Zaid bin Harithah ini hilang. Tiba-tiba mereka dapat, sepertinya itu Zaid gitu. Kemudian datang, mereka mendakwakan diri mereka bahwa mereka adalah ayah paman daripada Zaid. Orang-orang yang berjumpa dengan Zaid memanggil Rasulullah. Rasul, ini orang-orang ini mengaku sebagai ayah dan pamannya Zaid. Kemudian Nabi mengatakan apa? Wahai Zaid, silahkan engkau memilih. Jika engkau ingin kembali kepada ayah dan pamanmu, silahkan. Dan jika engkau ingin tetap bersama maka silahkan. Apa jawaban daripada Zaid? I stay with you. Jadi kata Zaid, aku tidak mungkin akan memberikan pilihan lain jika pilihannya itu adalah kamu, wahai Rasulullah. Tuh ya, itu pada saat itu sudah jadi Nabi belum ya? Nah, jadi artinya dengan ayahnya sendiri pun itu tetap memilih Nabi. Karena mungkin saking sangat baiknya Rasulullah bersama Sayyidah Khadijah dalam bermuamalah dengan Zaid bin Harithah yang adalah notabene seorang budak di rumah mereka. Bukan anak, masih kecil. Ya, Zaid bin Harithah masih kecil. Nah, jadi misalnya belia lah, misalnya nggak kecil kali. Sampai nanti terjadi pembatalan perbudakan, sehingga kemudian Allah memerintahkan Zaid bin Harithah menikah dengan Zainab bintu Jahsyin, dan kemudian Allah meminta mereka untuk bercerai, dan kemudian Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahsyin. Nah, ini dengan Zaid bin Harithah ini. Artinya seorang Zaid saja yang bukan siapa-siapanya Nabi, itu kalau disuruh pilih orang lain atau Nabi, itu memilih Nabi. Berarti bagaimanakah? Berarti ya Sayyidah Khadijah itu menemukan kebahagiaan yang luar biasa pada sosok seorang Rasulullah SAW. Nah, bahkan pada saat Aisyah radhiyallahu anha timbul rasa cemburunya, ya, sehingga Sayyidah Aisyah mengatakan, kenapa engkau terus menyebutkan wanita yang sudah meninggal itu, padahal Allah telah menggantikan yang lebih baik kepadamu setelahnya. Apa kata Nabi? Tidak ada yang Allah gantikan lebih baik daripada Sayyidah Khadijah. Melaluinya lah aku mendapatkan keturunan. Dia memberikan kepadaku segala-galanya ketika orang mengharamkannya bagiku. Nah ya, jadi dan dia beriman kepadaku pada saat orang lain tidak mau beriman. Jadi memang ini muncul nanti ikhtilaf di ahli sejarah, siapa sebenarnya di antara istri-istri Nabi ini yang sangat istimewa. Tapi disebutkan di sini oleh Syekh Atiyah Sakar. Beliau hanya ingin menuliskan tentang perbedaan pendapat itu sebagai maklumat
sebagai penambah wawasan, ya, sebagai penambah wawasan, tidak dalam hal berlebih-lebihan untuk mengistimewakan si fulan daripada si fulan, karena itu tidak memiliki efek terhadap keimanan kita. Sama seperti ketika orang beradu argumen tentang ayah Nabi dan ibu Nabi itu di surga atau neraka. Ada nggak efeknya pada keimanan kita? Tidak ada. Yang ada malah perpecahan, muncul penghinaan, muncul merendahkan. Di mana padahal pembahasan itu tidak berefek sama sekali pada naik dan turunnya iman kita. Begini juga dalam pembahasan siapa sebenarnya yang paling amat sangat dicintai oleh Rasulullah, itu kita jadikan hanya sekedar maklumat saja. Oke. Maka begitu juga dalam belajar biografi ini. Kalau hanya sekedar kita pengen tahu kisah dari poin A, poin B, poin C, tanpa kita mengambil ibrah, sama seperti yang dikatakan oleh Syekh Atiyah Sakar ini. Kisah-kisah ini tidak akan memberikan efek apa-apa dalam diri kita. Oke, sudah baik. Sudah menikah dan Nabi Muhammad SAW dikaruniai berapa orang anak? Melalui Sayyidah Khadijah. Melalui Sayyidah Khadijah 6 orang. Ya, 6 orang. 2 laki-laki dan 4 perempuan. Yang satu lagi nanti melalui Maria Al-Qibtiyah. Oke, hanya itu ya anak-anak pada Rasulullah. Pertama yaitu lahir Qasim. Kemudian selanjutnya lahir anak-anak perempuan. Dan baru terakhir lahir Abdullah. Yang digelar dengan At-Tayyib At-Tahir. Nah itu ya, 6 orang putra-putri Rasulullah. Anak-anak laki-laki Rasulullah semuanya meninggal pada usia anak-anak. Oke, diambil ibrahnya oleh para sejarawan Islam agar tidak ada yang menuduh bahwa Rasulullah mewariskan kenabiannya kepada anak laki-lakinya. Oke. Jadi terus kemudian juga seluruh putri-putri beliau meninggal selain Fatimah radhiyallahu anha yang meninggal 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Jadi Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum itu juga meninggal sebelum wafat Rasulullah SAW. Oke, jadi mungkin di masa kecil sebelum Rasul menjadi nabi itu kan sudah mengalami beberapa kali kehilangan. Ya, sudah mengalami beberapa kehilangan. Meninggal Qasim, kemudian meninggal Ruqayyah. Tapi itu sudah menjadi nabi saat Ruqayyah meninggal. Kemudian meninggal Abdullah. Agar apa? Agar ini memang dipersiapkan oleh Allah agar musibah ini datang pelan-pelan untuk menempa diri Rasulullah, bahwa jika di masa mendatang Nabi mendapatkan musibah atau cobaan yang lebih daripada ini, Nabi kuat menghadapinya. Nah, itu ya. Selanjutnya, ketika usia Rasulullah menjelang 40 tahun. Kira-kira sebelum 3 tahun, sebelum 40 tahun, Nabi sudah mulai sering bermimpi. Makanya Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih mengatakan, turunnya wahyu yang pertama itu adalah ar-ru'yah as-salihah atau ar-ru'yah as-sadiqah. Ya, mimpi yang benar-benar terjadi, kenyataan, itu adalah di antara tanda-tanda turunnya wahyu yang pertama pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sudah sering bermimpi, masuk ke dalam sanubari beliau, maka mulailah beliau senang untuk bertahannus. Istilah orang pada saat itu. Dan itu juga dilakukan oleh orang-orang lain, kebiasaan orang Arab, jika sudah berusia agak tua gitu ya, itu bertahannus. Mereka pergi ke gua-gua atau ke tempat yang sunyi daripada keramaian, mereka duduk untuk bermuhasabah, mengasingkan diri, menenangkan diri, itu bertahannus. Jadi setelah Rasulullah mimpi itu ya, beliau pergi untuk bertahannus. Kurang lebih sejarawan mengatakan, ada yang mengatakan 3 tahun. 3 tahun sebelum di usia 40. Oke, baik. Kemudian sampai, dan itu pada bulan Ramadan.
Ya, beliau lakukan pada bulan Ramadan. Kurang lebih selama 3 tahun sebelum usia 40 itu sudah mulai beliau lakukan. Sudah mulai beliau itu berpikir tentang kenapa ya orang-orang Arab jahiliyah ini menyembah berhala. Kenapa kejahatan atau kemaksiatan itu merajalela, itu mulai terfikir oleh Rasulullah. Kemudian tentang pentadbiran alam ini, tentang pengaturan alam ini, apakah ada zat yang maha kuasa yang mengatur ini semua, itu semua muncul dalam pikiran Rasulullah SAW. Sampai akhirnya tepat pada usia 40 tahun, ya 40 tahun 6 bulan 12 hari kalau saya tidak salah. Pada saat itulah datangnya malaikat Jibril kemudian memeluk Nabi dan meminta Nabi untuk membaca sebagaimana sering yang kita dapatkan, dan itu adalah kalau kita lihat sebab daripada turunnya surah Al-Alaq 1-5, ya. Kemudian didekap Rasulullah sebanyak 3 kali. Aku tidak bisa membaca, kata Nabi, tapi terus didekap untuk minta dibaca. Kemudian Rasulullah turun daripada Gua Hira ini, itu 2 mil, ya, dari pusat kota Mekah kira-kira 2 mil. Guanya tidak besar ya. Dia cuma 3 meter kali 1,5 meter, dan kedalamannya itu hampir tidak sampai 2 meter. Jadi mungkin kalau orang berdiri cuma muat 2 orang. Dan lebih nyaman kalau kita tuh duduk di dalamnya. Dia bukan satu gua yang dalam, bisa masuk ke dalam, bukan. Ya, kalau kita duduk itu nyaman, tapi kalau berdiri itu agak kurang nyaman. Jadi Nabi di situ. Dan nanti ada juga berbeda pendapat apakah kejadian itu pada siang hari ataupun malam hari. Tapi banyak yang mengatakan itu terjadi pada siang hari. Ya, pada siang hari. Nah, kemudian Nabi setelah mengalami hal itu, apa yang dirasakan oleh Rasul? Secara kemanusiaan, Nabi merasa khawatir. Ini ada apa gitu? Apa jin, setan? Itu Nabi tidak mengerti. Kemudian Nabi turun dari gua itu, dari Ghar Hira. Kemudian Nabi dipanggil, Muhammad. Nabi melihat tidak ada orang. Tiba-tiba ketika Nabi melihat ke atas, ada sosok yang luar biasa besar sekali. Ya, gimana? Ya, kalau kita nih siang aja nih, ya siang ya, Intan. Lihat depan nggak ada orang, lihat kemana-mana nggak ada orang. Gimana Intan? Pantanjinan. Itu siang hari. Maka Nabi luar biasa ya, dalam kondisi seperti itu masih ketakutan, tapi masih mampu menenangkan diri, masih sempat turun, pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah, dan itu cukup jauh, kira-kira 5 atau 6 kilometer. 6 atau 5 kilometer. Itu pulang ke rumah, dan Khadijah senantiasa itu sudah siap-siap di pintu. Setiap Rasul pergi ke Gua Hira, itu senantiasa Khadijah itu melepaskan kepergian Nabi, menyambut kepergian Nabi. Karena Khadijah menunggu apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal ini. Dan beliau tuh apa ya? Seperti gembira, senang, menanti-nanti. Ya, menanti-nanti. Maka ketika tiba-tiba Nabi datang dalam kondisi ketakutan, kedinginan, berpeluh. Zammiluni, kata Rasulullah. Selimuti aku. Segera dilakukan. Ada yang lewat? Nyam nyelinto ni lagi nyan. Nyan tayang lagi. Nyam hanya jawab. Hah? Pegah lebakan. Tuh. Okey.
Dan bayangkan selama Rasulullah pergi bertahanus bolak-balik itu selalu disiapkan bekalnya. Nabi datang, naik, turun. Bahkan kadang-kadang Sayyidah Khadijah mengantar bekalnya. Kadang-kadang bahkan mengirim seseorang untuk memastikan bahwa Nabi baik-baik saja. Pulang Nabi dalam kondisi seperti itu, minta diselimuti, segera beliau lakukan. Tidak beliau tanyakan mengapa. Ini harus kita contoh. Saat suami pulang dan dia capek, jangan tanyakan apapun. Jangan tanyakan apapun. Oke. Banyak bertanya akan menjadikan dia tambah stres. Oke. Biarkan dulu 10 menit, 15 menit. Untuk apa yang tanya-tanya. Untuk tanya pegah lom. Napa lah pegah nah. Dono si an petih lon. Dono si agak nak percaya le. Macam-macam kok ji. Ya. Muncullah setan-setan yang menempel-nempel yang kita bilang tadi. Oke, hal yang receh, hal yang remeh menjadi besar. Oke, baik. Nah, maka pada saat kondisi ini terjadi, Khadijah menyelimuti Rasulullah. Ya, menyelimuti Rasulullah. Menenangkan Rasulullah. Sampai Rasulullah bertanya pada diri beliau sendiri. Aku mengkhawatirkan sesuatu terhadap diriku sendiri. Kata Rasulullah. Sayyidah Khadijah menenangkan suaminya. Demi Allah. Allah tidak akan memudaratkanmu, wahai hamba Allah. Karena engkau adalah orang yang berakhlak baik. Suka membantu orang lain. Bersilaturahmi, membantu anak yatim. Jadi disebutkan oleh Khadijah hal-hal yang baik yang selalu dirutinkan oleh Rasulullah. Dan itu menunjukkan apa? Walaupun Islam belum datang, sudah ada wawasan pada saat itu bahwa kebaikan itu mendatangkan kebaikan. Bertenanglah. Maka kemudian Rasulullah SAW tenang dengan apa yang dikuatkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Tertidur Rasulullah karena kelelahan. Selepas Rasulullah bangun, mereka datang ke Waraqah bin Naufal, ke tempat sepupunya Khadijah yang tadi beliau bertanya tentang mimpi beliau. Ada apa ini? Ya, ada apa ini? Kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan, Abshir, sama seperti beliau ketika mengatakan kepada Khadijah, wahai Khadijah, wahai Muhammad, ya bergembiralah. Sesungguhnya apa yang engkau rasakan ini adalah sebagaimana wahyu Tuhan yang turun kepada Musa alaihi salam. Gitu. Jadi dikuatkan oleh Waraqah bin Naufal. Seperti ini adalah seperti namus, wahyu yang turun kepada Musa alaihissalam. Dan engkau akan dikeluarkan dari kampungmu. Kata Waraqah, aku akan dikeluarkan? Kata Nabi kan cinta sekali dengan kota Mekah. Kota kelahiran beliau. Engkau akan dikeluarkan dari kota ini. Aku akan dikeluarkan. Bertanya Rasulullah, iya. Tidak ada seorang nabi sebelum ini yang membawa keyakinan ini melainkan dia akan dimusuhi. Dijelaskan oleh Waraqah bin Naufal. Tapi kata Waraqah apa? Tetaplah, sibatlah, kokohlah kamu. Dan kalau seandainya ini sudah jelas dan aku dipanjangkan umurku, aku akan menjadi orang yang akan membelamu mati-matian. Tapi qadar Allah, Waraqah bin Naufal ini meninggal. Ya, tidak lama kemudian meninggal. Dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sudah tahu konsekuensinya kan? Sudah tahu? Sudah tahu. Tapi beliau ketika tahu konsekuensi ini tidak mundur ke belakang. Tapi apa?
menggunakan segala daya yang beliau punya itu seluruhnya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruhnya, tidak pakai tulis, tidak pakai bond, tidak pakai kwitansi. Oke, itu ya kelebihan berikutnya. Tadi yang pertama, itu ibu harus bisa mengambil ibrah tuh dari perjalanan tadi. At-Tahirah tadi ya, Khadijah itu At-Tahirah ya, menjaga diri, menjaga kesucian diri. Berarti kalau menjaga kesucian diri itu bukan berarti sebelum menikah saja. Itu bahkan sangat tertuntut ketika sesudah menikah. Itu. Yang seperti tadi Allah ingin tuh. Ngomong sama laki-laki lain di kantor bagaimana. Kemudian berpakaiannya bagaimana. Kemudian keluarnya kapan. Ya, keluarnya kapan. Zakatnya, sholatnya. Oke, nah ya, itu diambil ibrahnya. Kemudian ini nih, ketika kemudian kita sudah tahu bahwa suami kita memiliki proyek besar. Ini kan Nabi sudah punya proyek besar nih. Untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat umatnya, kita nih, kita. Tapi perjuangan di awal-awal itu berdarah-darah. Dan Sayyidah Khadijah tahu itu. Dimusuhi. Bahkan kalau misalnya ibu nanti pernah baca, itu kan sampai diboikot. Bani Hashim dan Bani Muthalib itu diboikot. Gara-gara mereka ingin menumpas. Udahlah, kami nggak mau capek-capek, serahkan Muhammad. Kami bunuh dia, selesai. Tidak mau. Akhirnya Bani Hashim, seluruh keluarga Nabi dan Bani Muthalib itu diasingkan. Diboikot. Tidak boleh ada yang menikah dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Begitu juga sebaliknya. Tidak boleh ada yang melakukan urusan perniagaan, menjual sesuatu, membeli sesuatu dari mereka. Ya. Pokoknya tidak boleh ada yang kasih apa-apa gitu. Diboikot mereka ke sebuah lembah. Artinya mereka disuruh keluar dari kampung mereka. Oke, disuruh keluar. Berarti coba ibu bayangkan, disuruh keluar itu, saya yakin bukan dengan cara baik-baik. Mereka tinggal di rumah sendiri. Sama seperti orang Palestina sekarang. Disuruh keluar di tempatnya, berarti bukan dengan cara yang baik-baik. Sampai mau tidak mau, akhirnya mereka semua terkumpul di lembah itu. Selama 3 tahun. Mereka beratapkan langit, Bu. Makan kayu. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahkan ada yang merebus sendal. Karena kan kadang-kadang sendal itu terbuat dari kulit. Makan daun. Sama kayak orang Palestina. Yang kita lihat di video anak-anak memamah rumputan. Tapi Masya Allah, di balik hikmah daripada pemboikotan itu, ramai dari orang-orang Quraisy masuk Islam. Sama seperti kejadian di Eropa sekarang. Ya, percepatan orang masuk Islam tuh banyak gara-gara tragedi yang ada di Palestina. Nah, kalau saya lihat, Masya Allah, ketika mereka melihat bahwa ini ditindas dan ternyata mereka berada dalam pihak yang benar, artinya nggak ada pun dari orang-orang mukmin itu gara-gara diboikot itu akhirnya udah deh saya kafir balik gitu, nggak ada. Menunjukkan bahwa apa? Sidqi imanihim, kebenaran iman mereka dan kebenaran apa yang sudah mereka pilih. Mereka tetap di situ walaupun dan terdengar tangisan anak-anak yang kelaparan, sakit selama 3 tahun. Nah, bahkan tidak lama setelah pemboikotan itu wafatlah Sayyidah Khadijah. Nah, mungkin karena usia beliau juga sudah pada saat itu berarti rentang antara 62 sampai 64 tahun. Ya, 3 tahun. 60 sampai 65 tahun. Tidak lama setelah itu beliau wafat. Begitu juga Abu Thalib. Ya, dalam rentang waktu 3 tahun hidup di alam yang terbuka, makan apa yang makan, tidak ada makanan. Sampai akhirnya seorang pemuda dari suku Quraisy, dia kafir, tapi dia tidak nuraninya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ini.
Dan dia dengan beberapa orang daripada orang-orang kafir Quraisy, 50 orang kalau tidak salah, mereka bersepakat untuk mengoyak perjanjian itu. Dan bismillah, masya Allah, saat mereka ingin merobek itu, mereka mendapati piagam itu sudah dimakan rayap dan yang tinggal hanya nama Allah. Maka sudah ketika piagam itu sudah tidak ada, perjanjian sudah tidak ada lagi, maka tidak lagi berlaku pemboikotan. Mereka kembali ke rumah mereka. Nah, jadi sampai kondisi yang paling tersulit pun Sayyidah Khadijah tetap di samping Rasulullah SAW. Itu poin yang kedua. Bahwa Sayyidah Khadijah membantu suaminya pada saat beliau tahu bahwa visi misi suaminya adalah mulia dan karena Allah, maka dia akan membantu habis-habisan. Itu habis-habisan. Nah, kita lihat masalah yang relate dengan masalah kekinian kita adalah masalah keuangan. Itu adalah penyumbang terbesar dalam konflik masalah rumah tangga. Masalah keuangan itu adalah penyumbang terbesar konflik rumah tangga. Bukan masalahnya adalah tidak ada uang. Baik itu dari sisi kekurangan, hamsa hana peng. Lindungnya hana bun. Weh hana peng. Terjadi konflik rumah tangga. Yang mapan pun, yang segala-gala ada, konflik juga. Itu menurut data nih. Ya, ini menurut data. Oke, saya baca di buku Psikologi Pernikahan. Ya, itu menurut datanya. Nah, jadi bukan hanya yang kekurangan, yang kelebihan juga itu bisa menimbulkan konflik masalah rumah tangga. Contoh misalnya, suaminya dulu tuh cuma PNS aja. Cuma PNS aja. Atau cuman pegawai biasa gitu ya, yang gaji hanya pas-pasan saja. Tiba-tiba kemudian suaminya jadi seorang figur publik yang gajinya mungkin sudah banyak. Kemudian mulai terjadi masalah karena jam terbang sudah mulai tinggi, uang sudah banyak, cenderung marah, jarang pulang. Istrinya akan curhat apa? Dulu kayaknya karena belum ada apa-apa, kayaknya adem-adem aja. Sekarang udah banyak uang kok, udah seperti ini. Oke. Ada juga kemudian yang suaminya di PHK. Tetapi istri tidak bisa menurunkan standar hidupnya. Pakaian harus kayak dulu, tas harus kayak dulu. Ya, apa-apa harus seperti dulu. Tidak mampu untuk menurunkan standar ekonominya. Jadi masalah. Dan sangat sedikit para istri yang sanggup untuk tetap bertahan dalam rumah tangga pada saat suaminya mengalami kondisi ekonomi yang sulit. Itu berdasarkan data. Nah, jadi masalah keuangan ini bermasalah. Atau bagi kita-kita mungkin sebagian yang bekerja, kadang kita punya pemasukan sendiri, suami punya pemasukan sendiri. Nah, jadi sebenarnya bukan pada masalah sedikit atau banyak, tetapi kembali kepada masalah ada kesepakatan dalam masalah keuangan atau tidak. Kalau tidak ada kesepakatan, maka suatu saat ini bisa jadi masalah. Suami sukanya investasi ke sini. Ketika dia tahu istrinya nggak suka, akhirnya melakukan investasi diam-diam. Ketika tiba-tiba tahu, marah. Nah, jadi banyak sekali ya masalah yang hadir dari sisi keuangan. Maka lihatlah bagaimana Sayyidah Khadijah menyerahkan untuk kepegahan ibunya. Mama sudah tanya baik tulis daju omendum. Anda Khadijah? Hah? Anda Khadijah? Bukan. Tapi kita harus berorientasi seperti Khadijah ya. Maksudnya apa?
kalau kita memang sudah memberikan, jangan diungkit-ungkit. Tuh. Listrik sudah bayar. Oh, bulan lalu pun saya. Nah, maka harus ada kesepakatan. Nah, ya, harus ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, nah ini terjadi kayak yang di ayat yang kita baca tadi. Oke. Jadi buat kesepakatan jika memang dua-duanya adalah bekerja. Kalau memang seandainya ada saatnya suami kita dalam masa terpuruk dari sisi perekonomian, maka bersabarlah, doakan, bantu dia untuk berusaha. Mudah-mudahan dalam tawakal itu Allah membukakan berbagai macam solusi. Oke, baik. Ya. Baik, kemudian di antara keistimewaan berikutnya daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah bahwa Sayyidah Khadijah ini pernah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang membedakan Sayyidah Khadijah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah mendapatkan salam tapi dari Jibril. Sementara Sayyidah Khadijah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa fi sahihain, dalam kitab Sahihain Imam Al-Bukhari wal Muslim, an Abi Hurairah anna Jibril qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi Khadijah qad atat bi ina'in fihi ta'am au idam au syarab." Sebentar lagi, kata Jibril pada Nabi, ya, sebentar lagi akan datang Sayyidah Khadijah. Beliau akan membawa sebuah nampan yang di dalamnya nanti ada makanan, ada lauk ataupun minuman. Kata Jibril alaihissalam. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Dan pada saat Sayyidah Khadijah sampaikanlah, bacakanlah kepadanya salam daripada Rabbnya, daripada Allah dan dariku, kata Jibril. Wa basyirha, dan berilah kabar gembira kepada Khadijah, bibaitin fil jannah min qasab. Dan berilah kabar gembira kepadanya bahwa dia akan mendapatkan sebuah rumah di surga dari permata. Ada yang mengatakan dari emas. Nah, ya. La sakhab fihi wala nasab. Yang di dalamnya tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan. Berarti itu pasti itu. Karena memang langsung disampaikan oleh Jibril. Yang di dunia nggak punya rumah, silakan. Yang di dunia tidak punya rumah, minta sama Allah supaya Allah persiapkan rumah di surga. Jadi kalaupun kita ini bukan Sayyidah Khadijah, ayat-ayat yang tadi kita bacakan itu juga diperuntukkan untuk muslimat, umat Rasulullah. Kalaupun kita tidak berdampingan, minimal sekomplek lah. Amin, bilang. Amin. Harus disuruh bilang. Ya. Tuh, yang belum punya rumah di dunia, minta sama Allah. Semoga Allah menganugerahkan kita rumah di itu sebagaimana doa Asiyah, istrinya Fir'aun. Itu juga minta rumah. Kenapa ya perempuan minta rumah? Dan juga tanpa Khadijah minta, yang diberikan, yang dipersiapkan untuk Khadijah juga adalah rumah. Ya, rumah. Nah, kemudian para ulama memberikan komentar
Apa yang dimaksud dengan rumah yang di dalamnya tidak ada keributan dan tidak ada kelelahan? Karena apa? Karena Nabi ketika mengajak Sayyidah Khadijah ini untuk beriman, nggak perlu koar-koar. Tidak perlu bising, kenapa ya dari urat aku, kenapa ya? Tidak perlu. Cukup dibisikkan saja, cukup beliau melihat apa yang terjadi, itu sudah cukup untuk menjadikan Sayyidah Khadijah beriman kepada Rasulullah SAW. Ya, tidak perlu berlelah-lelah Rasul untuk mendakwahkan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Oke. Jadi bismillah, masya Allah, Khadijah ini adalah perempuan pertama yang beriman kepada Rasulullah. Ya. Kemudian perempuan pertama yang sholat bersama Rasulullah. Berarti kalau kita lihat gambaran isi dalam rumah Rasulullah, itu yang ada adalah Rasul, kemudian Sayyidah Khadijah, putra-putri mereka, ada Zaid bin Harithah di dalamnya, yang juga masuk ke dalam orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib. Itu isi daripada rumah Rasulullah dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Termasuk anak-anak tiri daripada Rasulullah, itu mereka beriman kepada Allah. Ya, putra dan putri Khadijah radhiyallahu anha dari suami sebelumnya itu juga beriman kepada Allah. Oke, baik. Baik, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan oleh Abu Daud dan Imam Nasa'i dan Imam Hakim daripada hadis Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalu nisa ahlul jannah Khadijah binti Khuwailid. Sebaik-baik perempuan ahli syurga itu adalah Khadijah binti Khuwailid, wa Fatimah binti Muhammad, wa Maryam binti Imran, wa Asiyah imra'ah Fir'aun. Berarti itu adalah pemukanya wanita syurga. Itu ada 4. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, putri beliau yaitu Fatimah, kemudian Maryam bintu Imran, dan Asiyah imra'ah Fir'aun. Itu ya, pemuka wanita-wanita di dalam syurga. Oke, baik. Oke. Kemudian ada sisi lain yang juga bisa kita contoh daripada Sayyidah Khadijah adalah beliau sangat mengistimewakan orang-orang yang istimewa di hati Rasulullah SAW. Nampak itu contohnya pada saat Halimah As-Sa'diyah itu datang menemui Rasulullah SAW. Ketika Rasul datang, ketika Halimah datang, itu Rasul bahkan menggelarkan rida, kain yang beliau biasa menggunakan untuk alas duduk pada Halimah. Ya, rida. Dan ketika Halimah pulang, itu Sayyidah Khadijah membekali beliau dengan 40 ekor anak kambing dan seekor unta. Nah ya, jadi jika itu adalah orang-orang yang beliau tahu dicintai oleh Rasulullah, maka beliau pun akan ikut mencintai orang itu. Nah, oke, baik. Bismillah, masya Allah. Baik, ada yang mungkin sampai di sini ya, sampai di sini. Sebenarnya kalau kita ceritakan tentang kisah kehidupan Sayyidah Khadijah yang sangat-sangat detail, itu sangat panjang sekali. Ini kita ambil beberapa poin besar yang mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mau'izah, dan memberikan gambaran kepada kita tentang beberapa keistimewaan daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ibu-ibu, kalau ada yang ingin bertanya,
Biar cepat ya. Kita buka 3 pendaftar aja. 3 yang mau bertanya ada, silakan. Biar nanti Ustazah jawab sekalian. Ada. Kak, di dalam itu ada buah-buahan. Hmm? Boleh. Ada yang bertanya? Baik, mungkin itu saja. Kita mau diakhiri dulu ya. Nah, baik. Jadi itulah sepenggal ataupun sekelumit daripada kisah biografi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan beliau wafat di Mekah 3 tahun sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, dan itu pada bulan Ramadan. Dan Rasulullah itu sangat bersedih dengan wafatnya Khadijah, sampai-sampai tahun wafatnya Khadijah itu dinamakan dengan Amul Huzni ataupun tahun kesedihan, karena berbarengan juga dengan wafatnya Abu Thalib, paman beliau. Orang yang memang sangat mendukung, orang yang memang masih memberikan rasa segan kepada pemuka-pemuka Quraisy yang memusuhi Rasulullah SAW. Oke, baik. Dan dari Aisyah itu juga disampaikan oleh Aisyah bahwa Rasulullah tidak menikah dengan perempuan lain sepanjang usia pernikahan Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Nah, baik. Mudah-mudahan banyak sekali pelajaran yang harus dapat kita ambil dan kita jadikan sebagai contoh dalam kita berumah tangga. Di antaranya adalah kesabaran. Kesabaran. Berarti pada saat dakwah secara sembunyi-sembunyi, itu Sayyidah Khadijah masih ada bersama Rasul, dan setiap Nabi menerima segala siksaan ataupun cacian atau makian, itu Sayyidah Khadijah tetap membesarkan hati Rasulullah SAW. Jadi kesabaran beliau, kemudian keteguhan iman, keluasan hatinya, membagikan harta beliau untuk Rasulullah SAW, dan juga kecintaan beliau terhadap apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.